and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, I can feel the sweat inside way my back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people put Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat, serta masih digerakkan hati kita untuk datang ke pertemuan yang insya Allah pertemuan pada siang hari ini bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita dari yang kurang baik menjadi baik dan dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Hah? Kenapa saya tanyakan ini Bapak sekalian? Tahukah Anda hari ini Anda menjadi saksi sejarah sebuah cerita tentang dua anak manusia yang dulunya sama-sama jelek, yang dulunya sama-sama susah, tetapi sama-sama punya keinginan untuk maju. Nah, akhirnya saya sadar diri setelah saya pahami cara uang datang, setelah saya pahami cara mencari uang dan kemudian agar uang itu datang, saya tahu diri bahwa ukuran orang seperti saya yang cuma sekolahnya SMA, yang tidak punya modal, yang tidak punya relasi banyak, satu-satunya cara untuk saya bisa merubah hidup saya lebih baik hanya melalui bisnis jaringan. Dan saya berpesan kepada Anda, sadarilah itu juga ada di Anda. Ya, kecuali Anda lulusan luar negeri kemudian bekerja sebagai tenaga ahli, atau Anda lahir dari keturunan orang kaya dikasih modal sama orang tua. Ya, tapi kalau Anda orang-orang kebanyakan seperti saya, tidak ada cara lain untuk sukses dengan cepat di bawah waktu 10 tahun, bisa punya rumah, punya mobil dan sebagainya, ya, di dunia lain kecuali bisnis network. Nah, akhirnya saya berpikir, bisnis network apa yang kira-kira cocok untuk saya? Nah, saya sadar diri lagi, gue ini orang Betawi, gue gak bisa jualan barang. Gue udah pernah ikutin MLM jual-jual produk, beli barang 1 juta, balik modalnya 200.000. Jualan kopi, kopinya habis buat minum bareng-bareng, kapan gue mau kaya? Akhirnya saya pikir kalau ada sebuah bisnis jaringan yang enggak jualan, gue kerjainnya gila-gilaan. Itu batin saya ngomong seperti itu. Kalau tiba ngajak orang gue bisa dah. Masa gue kalah sama orang mati? Orang mati aja bisa ngajak 4 orang ke kuburan. Bener gak? Nah iya, ini jalan sendiri kan ada yang gotong. Belum yang ngajiin kan gitu. Orang mati bisa ngajak orang ke kuburan, masa gue gak bisa? Gue kan punya mulut. Begitu kan? Nah apalagi ibu saya pada saat kondisi saya susah itu, lihat aja nih mukanya jelek beneran begini. Udah mobil tua, mobilnya dengkulnya pada copot, kayak begini di muka tuh. Orang kata mak saya waktu itu namanya anak, nah saya mau tanya, anak yang pantas dielus itu anak umur berapa? Yang masih pantas nih anak dielus nih, kan di bawah 10 tahun betul nggak? Nah saya waktu itu umur 37 tahun dielus sama mak saya kayak anak kecil, mending omongannya enak. Mas saya ngeluh, saya ngomong gini, nah kok kasih tahu ya melo ya, hidup lu nih udah susah dicak. Bayangin tuh nyak sendiri ngomong gitu, hidup lu udah susah dicak, istilahnya udah susah dibenerin. Kenapa? Nah lu udah duda, anak 2 amel lu, punya duit kagak, siapa yang mau? Lu juga makin lama makin tua, babe lu juga udah gak kerja. Makanya satu-satunya cara agar hidup lu bisa dicak lagi cuma satu, lu kaya. Ya, itu omongan orang tua saya saat itu. Jadi, dia bilang, lu kaya, bener hidup lu ntar. 1000 kali kesalahan, sekali lu bener, hilang tuh yang 1000. Alhamdulillah bos sekalian. Nasihat itu saya ingat ketika saya kenal bisnis ini Januari 2014. Begitu saya ngeliat si Sentri Ayam cuma nabung doang, ngajak-ngajak temen,
cuma 3 kaki jalan, yang 3 kaki ketemu 3 grup udah pasti jadi. Di situ muncul tekad saya, lewat bisnis ini saya pasti bisa merubah hidup saya. Ya, karena tekadnya udah muncul, akhirnya nekatnya muncul. Yang tadinya nggak punya duit, saya cari duit buat join. Padahal kalau mau saya tolak kan gampang aja nih bisnis, boro-boro buat nabung, buat makan susah. Tuh, kalau mau nolak bisnis gampang, begitu juga udah pelan. Yang ngajak saya udah bingung tuh mau ngomong apa lagi. Boro-boro kok buat nyari orang nyari gini ibu nggak bisa, belum 4 tahun. Dan selesai itu yang prospek saya mau ngomong apa aja udah nggak bisa gitu. Tapi karena saya punya mimpi dan saya meyakini impian saya hanya bisa saya capai dengan bisnis jaringan, akhirnya muncul tekad saya. Dan ketika muncul tekad, muncul nekat, saya gadain aja nih motor nih. Karena satu-satunya harta saya nggak ada suratnya, cuma motor ini doang, motor butut ini. Saya gadain 2 juta di terminal, ya, dapat 2 juta, saya tos-tosan, jadi enggak dah. Udah kado rusak ini hidup kan begitu. Udah kado susah dicap dah gitu. Ya, saya buat modal, saya jalanin bismillah. Saya cuma bilang, dalam hati cuma begini dong, ya Allah masa Tuhan pelit bener, rahmi gue tibang 3 orang gue gak dikasih. Kan anak juga perlu emak. Ya kalau gue susah dulu kapan anak punya emak, lu gak akan mau punya bini. Ya perempuan kan tahu duit tuh gak bu? Bu, mendingan galau di Honda Jazz apa di Honda Beat? Tuh, mendingan di Honda Jazz lah. Honda Beat kepanasan gitu ya. Gasar. Kaget gue suara takut nyawa. Nah akhirnya saya gadain tuh motor, modal apa? Modal hakul yakin, modal prasangka baik, modal husnuzon, berbaik sangka, bismillah saya jalan. Ya, ketemu orang yang pertama saya ketemu tuh Sarno. Kenal kagak? Saya kagak kenal sebelumnya sama dia, saudara juga bukan, kenal bukan. Saya lagi nongkrong di terminal, habis duit saya bingung, siapa yang gue mau ajak? Gue tulis daftar nama dekat terminal Kampung Melayu tuh, ada ruko, saya duduk deh tuh di situ. Bentar ya sayangnya. Kalau udah punya duit panggil saya pantas. Pantas. Coba kalau rumahnya masih tinggal di rumah mertua, udah gitu pasangnya papan, nggak pantas. Saya duduk begini, duduk ngomong, lagi nulis, tahu-tahu ada bapak-bapak duduk belah sono. Nah, kenapa saya mau tegur Sarno? Karena saya ngerasa gini, ini muka gue nih mawar. Ya orang kalau nggak punya duit kan mungkinnya redup aja, kayak lampu angkringan, bener nggak? Biar kata mandi juga busik aja. Nah, kenapa saya berani negor dia? Karena saya ngerasa muka dia minus 10-an. Jadi susahan dia nih muka kan gitu. Akhirnya saya geser, duduk, geser. Senggol aja, pasang rungseng bener pak muka. Ini langsung melak muka. Ya gimana nggak usah, waktu itu dia udah berhenti jadi sapam. Ya dia sebenarnya pengangguran. Makanya kalau dipanggil kan testimoni mantan security. Itu mah biar kalian aja, aslinya pengangguran. Saya nggak keren kalau dipanggil pengangguran. Ya, udah hanya sebatas ketemu, tak cerita coret-coret, udah gitu saya salah ngomong lagi. Pak udah tahu BCA belum? Wah, saya kan semangat biar kata salah. BCA buka program nih pak. Kan ngajak orang nabung dapat duit, kita nabung ngajak orang nabung dapat duit, dia tahu belum? Belum. Wah, ketinggalan zaman. Oh bener ada. Wah langsung coret-coret. Besokannya dia cerita kanjor, dia cerita keraku BCA semua pada tahunya BCA. Tanggal 1 saya prospek, tanggal 13 kumpul lah di kantor CAR presentasi. Begitu nyampe kantor, lah kok CAR salah ngomong gua hati tuh. Benar, begitu sama datang dia bingung. Kok kantornya namanya CAR bukan BCA? Ya gua salah ngomong dikit. Cuma terbalik dikit doang kan lambangnya mirip. Yang penting kan kantornya ada, aku nggak bohong, cuma keselip lidah doang. Ya, nah itu sejarah awalnya tuh. Saya nggak punya duit, dia juga nggak tahu bininya sudah punya duit sama siapa. Tapi Anda lihat hari ini, 2 orang ini
berdiri di sini sebagai Quran agensi dengan iman 300 juta. Makanya hati-hati dengan diri Anda. Anda punya potensi. Bukankah kita sebagai makhluk Tuhan yang terbaik? Betul? Makhluk Tuhan yang paling mulia. Anda punya potensi. Cuma kadang potensi itu tidak keluar gara-gara kita sendiri yang ngebatasin. Boleh kalau kita udah ngomong ini, gue mau hidup yang penting gini-gini aja nggak apa-apa, yang penting hati bahagia. Ya ilah, keren. Gimana anak mau sekolah ngamuk agak ada duit kan? Ngomong hati bahagia. Ya, alhamdulillah sekalian saya jalan bisnis ini tertati-tati. Ya, nggak apa-apa. Karena saya tahu sukses itu ada proses, dan ketika kita proses menuju sesuatu atau proses melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan, ada rasa sakit. Betul nggak? Sama nih, coba nih, badan saya kan berotot nih sekarang. Udah di gizinya soalnya kan. Dulu mah timun saya bening mulu nggak ada gizinya kan. Nah, untuk nyiptain otot ini kan sakit dulu awalnya Bapak Ibu. Ya, nah jadi nggak apa-apa saya rasain. Tapi alhamdulillah rasa sakit ini ada harapan maju. Ketimbang kaki gue kram mau jadi kenek, nggak ada harapan maju. Ya, nah alhamdulillah 1 tahun kemudian berhasil saya bisa beli mobil Bapak Ibu sekalian. 1 tahun doang di bisnis ini yang tadinya naik motor bisa beli mobil. Jadi saya nggak pengen kayak orang-orang dulu waktu belum punya mobil naik motor bertiga-tiga sama anak saya, makanya saya bilang keluarga salak. Tahu keluarga salak? Salak tahu salak? Tadi saya makan salak di belakang. Salak kan kalau yang gedenya 2, yang kecilnya 1. Benar? Kalau yang gedenya 1, yang kecilnya 2. Nah saya kayak keluarga salak tuh, saya gede 1, anak saya 2 belakangan gitu. Yang paling sedih kalau dia lagi di lampu merah. Di lampu merah tuh melihat mobil sebelah ada anak kecil di dalamnya lagi tawa-tawa bercanda gitu sama bapaknya, sedih bener. Begitu kita ngeliat ke belakang anak kita lagi gini. Kepanasan. Mana ada anak kecil ceria naik motor. Lihat aja di jalanan, kagak ada anak kecil ceria. Udah kepanasan kan gitu. Nah, saya lihat wajah bahagia tuh anak saya. Saya lihat wajah bahagia orang tua saya, ya. Dengan mobil kita bisa jalan-jalan agak jauh, bukan cuma Ragunan, Taman Mini, Ancol doang. Ya orang Betawi kan ke situ doang jalan-jalannya. Begitu juga bawa nasi dari rumah lagi. Kagak beli di sono mahal, di sono kagak sanggup. Jalan-jalannya pas hari habis Lebaran dari Ragunan, bukan kita lihat binatang, binatang lihat kita. Kan gitu. Nah, alhamdulillah Bapak sekalian, mobil udah punya, orang tua juga udah gak kerja, udah ada duit dari saya. Nah, udah mulai itu omongannya. Udah deh, sekarang gue saatnya nyari bini. Ya kan enak gitu dulu kan? Nah, duit ada, mobil punya, pede kita ya, betul nggak? Nah, kalau kata Benyamin kan laki biar kata mukanya rata nih, nggak di mukanya. Nah, kalau kantongnya tebal kan, wah. Oke, sejak Oktober saat itu saya dapat mobil, wah, mulai saya periode mencari pasangan. Jadi saya mulai modus saat itu tuh. Pokoknya kalau lagi presentasi saya perhatiin mana yang paling kinclong. Pokoknya kalau ada yang paling kinclong kasih itu aja mata gue, yang lain lupa aja. Ya alhamdulillah Bapak sekalian, hari ini saya naik panggung bersama bidadari cantik saya. Kinclong nggak? Saya nikah sama istri saya tanggal 15 bulan 11 2015. Jadi 1 tahun, hampir 2 tahun saya menjalankan bisnis ini sendirian, dan saya menikah dengan istri saya. Saat itu saya sudah punya income 70 juta per bulan. Makanya cepat. Prosesnya cepat, lah mertua nggak banyak mikir. Kalau mantunya gaji segitu nggak mikir ya saya. Ya udah datang deh ke Bengkulu bawa uang adat, nah kan begitu katanya. Kata saya, orang Betawi ditantangin, jangan kalah Sri aja ogah, langkat aja. Nah, bersama istri saya, karena kebetulan istri saya juga orang asuransi, lama di asuransi dan berprestasi juga di asuransi. Nah, postur saya makin lama makin naik, kan gitu ya. Ada pasangan hidup, ada yang belai-belai kalau kita lagi single mana ya. Jadi dulu zaman single mana siapa yang mau belai? Kapuk lu belai. Nah, akhirnya makin cepat lagi kami naik, makin cepat lagi saya mencapai tangga-tangga kesuksesan. Nah, persis pada saat saya umroh 1 tahun kemudian bersama istri, karena janji saya mau ulang tahun pernikahan kami di Mekah. Nah, di situ miracle happen Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya melaksanakan umroh, miracle happen. Kenapa?
karena saya naik posisi tertinggi yaitu Crown Agency. Dan istri saya saat itu naik posisi platinum. Ya sejak umroh itu pokoknya udah duit ngalir terus aja deh ke rekening nih. Ya duit ngalir terus banget kayak hujan bulan Februari. Ya hujan bulan Februari kan terus bener ya. Kalau Jakarta sampai banjir kan gitu. Ya, nah dari situ gua ngalir deras. Dari situ saya udah bisa membeli hal-hal yang belum pernah yang saya pengenin gitu ya. Saya juga jalan-jalan makin jauh tuh. Saya ke Belanda tuh. Ini Belanda bukan one way free nih, bukan. Ya. Saya ke Swiss tuh ya. Saya ke Prancis. Ini Prancis bukan Menara Sutet di Cawang, bukan ya. Prancis nih. Jalan-jalan. Nah, saya juga udah mulai hobi ya katanya sih ya, yang hobi orang kaya tuh katanya main golf. Ya dulu biasa main tokadal. Sekarang main golf, melihat rumput golf. Jadi pagi-pagi enak. Pagi-pagi kita udah ke lapangan golf wangi hijau. Bener nggak? Dulu pagi-pagi buka jendela, yang kita lihat jemuran orang. Isinya segitiga mulu. Jadi rakyat sebelah sini kan bisa dibuka, kenapa orangnya udah ngebangun kata depan rumah kita kan gitu ya. Nah alhamdulillah bisa dapat hal-hal yang luar biasa lah ya, menikmati hidup. Saya bisa punya mobil emas ya, saya bisa Velfire, saya bisa beli Mercedes Benz. Hari ini saya kesini naik Mercedes Benz pintu 2, bangku 2 ya. Dulu saya naik Mercedes Benz 14 tahun, tiap hari naik Mercedes Benz. Cuman bangkunya 40, jendelanya 12. Ya itu PPD kan Mercedes Benz itu. Ya, bunyinya ditutup kan bubrakan begitu ya. Kalau mobilnya kan ditutup tengdep, ya tengdep enak, betul nggak? Ya kalau udah mulai agak sore menuju malam kita buka kapnya, jalan-jalan nyengir gitu ya. Iya bagus sekalian ya. Nah, dan itu terjadi hanya dalam waktu 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun. Makanya pada saat saya ngajak orang tua saya jalan-jalan ke kapal pesiar ya di Singapura waktu itu, ada bapak saya, ibu saya, mertua saya ya. Saya ajak mereka jalan-jalan naik kapal pesiar, ibu saya ngusap saya lagi tuh. Ya, ngusap saya cuman omongannya udah lain, omongannya beda sama yang 3 tahun sebelumnya. Dia ngusap saya, dia bilang ini, hidup lu sekarang kayak disulap enak. Kayak disulap Bapak Ibu sekalian. 3 tahun. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya hidup saya jika saya tidak kenal bisnis ini di 2014. Mungkin 3 tahun ke depan tidak ada perubahan hidup yang lebih baik buat saya. Karena banyak orang itu hidupnya ketelanjangan itu banyak. Iya, saya setiap lebaran itu suka banget datang ke tempat-tempat saya di mana saya kecil dulu. Biasanya hampir tiap lebaran main ke rumah teman, gang-gang kecil di rumah teman di Condet, di Kampung Melayu, di mana saya dulu pernah tinggal. Yang saya lihat gang makin lama makin sempit, pohon makin lama makin hilang. Rumah kawan saya yang dulunya kecil, pada ada catnya pada baru, lebaran begitu kan. Biasanya udah gitu ada kembang sedap malam, bau wangi bener baunya. Yang ada catnya udah mulai burem, kagak dicat. Ethernetnya udah pada apa namanya bekas-bekas rembes air. Artinya hidup makin lama bukan makin enak, hidup makin lama makin berat. Nah padahal kita kalau ditanya, coba Anda kalau ditanya pengen jadi orang beruntung nggak? Pasti jawabannya pengen, betul nggak? Nah orang beruntung apa? Orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan lewat bisnis ini, insya Allah Bapak sekalian, Anda jadi orang-orang yang beruntung. Hari ini ada sebuah peluang bisnis nih yang layak Anda perjuangkan, yang layak Anda kerja keras. Ingat Bapak Ibu sekalian, waktu terus berjalan ya. Kadang kalau Anda reuni atau Anda silaturahmi kemarin lebaran, sering nggak baru terucap, perasaan baru kemarin sekarang udah pada gede anak lo, betul nggak? Artinya waktu cepat berlalu. Jangan sampai waktu yang berlalu itu hidup kita belum ada perubahan. Kita harus pastikan dalam hidup kita, semakin waktu berlalu menuju ke depan, kita berdampak buat keluarga kita berdampak buat orang tua kita berdampak buat anak kita berdampak buat istri kita, Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini hadir
bersama saya. Buat Anda yang belum bergabung, hanya khusus buat Anda yang belum bergabung, jika ada di hati Anda, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Silakan maju ke panggung dan kita akan berfoto bersama walaupun saja. Silakan panitia tolong berikan formulir. Tolong formulirnya diberikan panitia. Cek. Panitia tolong panitia. Panitia. Ya, silakan. Formulirnya dibagikan. Silakan kita bikin formasi ke belakang saya sebagian. Yang merasa tinggi silakan di belakang, kita akan foto bersama sambil pegang formulir. Tolong bantu panitia. Boleh yang sudah ke silakan. belakang, yang sudah ke belakang. Ya, silakan. Formulirnya tolong dibagikan. Formulirnya panitia. Panitia tolong diatur ya. Formulirnya tolong dibagikan. Ibu-ibu tolong di depan. Ya, sebelah sana formulirnya enggak?